Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di video pembahasan aturan baru dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Ini sebagai turunan dari undang-undang yang tetap ya, sebelumnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, yang itu kemudian diturunkan menjadi Permendikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2013, dan peraturan ini meniscayakan sebuah perubahan dari pengelolaan perguruan tinggi di Indonesia, dan termasuk di dalamnya adalah sistem akreditasi nasional kita. Setelah Permendikbud 53 2023 itu, BAN PT sebagai pelaksana dari akreditasi, sebagai pengelola dari akreditasi nasional khusus untuk pendidikan tinggi, itu kemudian mengeluarkan peraturan BAN PT nomor 13 tahun 2023 tentang sistem akreditasi nasional pendidikan tinggi tahun 2023. Nah, kita coba mendiskusikan bagaimana sebenarnya SAN ini ya, sistem akreditasi nasional, yang punya beberapa perubahannya dari waktu ke waktu. Kita mengingat di tahun 2007 misalkan, itu kita mengenal ada 15 standar ya. Kemudian di 2009 itu kita mengenal 7 standar ya. Jadi ada 7 standar. Kemudian setelah itu di tahun 2013 itu berubah istilahnya ya, bukan menggunakan standar tapi menggunakan kriteria ya, menjadi 9 kriteria ya. Ada 9 kriteria yang kita kenal, itu yang masih sekarang existing sekarang itu. Kriteria 1 visi misi tujuan strategi, kemudian yang kedua adalah tata pamon, tata kelola dan kerjasama, kemudian yang ketiga mahasiswa, yang keempat SDM, yang kelima sarpras dan keuangan, yang keenam pendidikan, yang ketujuh penelitian, yang kedelapan PKM, dan kesembilan capaian luaran tridharma. Nah, dari 9 ini yang sekarang existing ini, dengan keluarnya Permendikbud Ristek 53 2023 itu ya, jadi 53 2023 tentang sistem penjaminan mutu, itu di dalamnya ada standar yang berbeda dari sebelumnya. Karena yang sebelumnya itu kita mengenal 8 standar ya. Jadi 8 standar di masing-masing, di standar pendidikan, standar penelitian, dan di standar PKM. Jadi totalnya ada 24 standar. Nah, ini yang kemudian berubah dari 24 ini, kemudian disebutkan di permen ini hanya 3 standar ya. 3 standar, dan 3 standar itu ada disebut luaran, kemudian proses dan masukan. Nah, itulah kemudian di peraturan BAN PT nomor 13 tahun 2023 ini kemudian disesuaikan. Nah, coba kita lihat seperti apa rupanya ya, dari standar akreditasi dari standar pendidikan tinggi yang berubah, maka standar akreditasi nasional juga akan berubah ya. Dari standar akreditasi nasional itu yang kita gunakan itu di tahun 2017, nah sekarang ini berubah lagi ya, menjadi disesuai dengan diatur di peraturan BAN PT nomor 13 tahun 2023 ini ya. Coba kita lihat di peraturan BAN PT ini. Jadi disebutkan dari 9
kriteria sekarang pengistilahannya adalah KRAM ya. Jadi ada sekarang ini istilah KRAM atau ini ya 4 kriteria akreditasi jadi 9 kriteria menjadi sekarang ini 4 kriteria akreditasi yang kemudian disingkat menjadi KRAM ini ya. KRAM itu apa? KRAM itu adalah satu culture, R-nya ini adalah relevance, A-nya ini adalah accountability, dan M-nya ini adalah mission ya. Jadi apakah ini lebih sederhana atau tidak? Ya, itu nanti kita lihat turunannya dalam indikator ya. Indikator yang dalam bentuk instrumen ya, instrumen akreditasi itulah yang akan menjadi digunakan ya untuk penyesuaian dari 9 standar itu menjadi 9 kriteria itu menjadi 4 kriteria ini. Jadi culture ini dipahami sebagai budaya mutu ya. Jadi budaya mutu terhadap penjaminan mutu internal. Jadi ada di sini ada terkait dengan fungsi SPMI, fungsi sistem penjaminan mutu internal, kemudian organ-organ penjaminan mutu disebutkan di situ di tingkat perguruan tinggi, kemudian di tingkat fakultas ya, tidak disebutkan di tingkat program studi sama seperti sebelumnya itu sampai ke program studi. Nah, tapi ini hanya disebutkan di PT dan fakultas. Nah, itu tersurat seperti itu ya. Di bagian culture ini adalah terkait dengan SPMI ya. Masih mengenal 4 buku ya. Kemudian organ-organ yang menjadi pengawal dari budaya mutu ini. Kemudian yang kedua adalah relevansi. Relevansi ini terkait dengan upaya membangun dan memelihara kesesuaian tridharma perguruan tinggi. Jadi relevansi ini ada 3 ya. Jadi tridharma itu pendidikan, kemudian penelitian, dan ada PKM. Pada intinya di sini adalah semua tridharma itu harus disesuaikan atau penguatannya pada misi ya. Akan terkait dengan yang mission ini ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah accountability. Accountability ini adalah akuntabilitas. Ini terkait dengan tata kelola. Tata kelola yang tertib dan akuntabel, yang bisa dipertanggungjawabkan, yang dilakukan secara terbuka. Jadi memang tagihannya adalah pengelolaan tata kelola yang lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan, baik dalam aspek akademik maupun pengembangan SDM, keuangan, dan termasuk aset-aset yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya ya mission. Jadi kriteria yang berikutnya ini adalah mission. Nah, ini terkait dengan diferensiasi misi. Jadi betul-betul penekanannya di sini adalah perguruan tinggi itu memiliki arah pengembangan yang punya ciri khas tersendiri. Jadi penguatan terhadap diferensiasi ya, perbedaan dari perguruan tinggi yang lainnya atau keunikan kekhasan dari perguruan tinggi yang lainnya. Jadi disebutkan menetapkan dan menerapkan arah pengembangan perguruan tinggi yang berkesesuaian dengan program studi. Jadi misi program studi itu harus sejalan dengan misi yang sudah ditetapkan di fakultas, kemudian fakultas harus disesuaikan juga dengan tingkat PT. Tetapi pada intinya adalah diferensiasi misi. Jadi ada kekhasan dari misi yang diemban oleh perguruan tinggi tersebut ya. Nah, dari 4 kriteria ini, KRAM ini nanti akan diturunkan lagi menjadi sasaran mutu akreditasi ya. Ya, ini sasaran mutu akreditasi inilah yang kemudian diatur di standar nasional pendidikan tinggi di Permendikbud Ristek nomor 53 tahun 2023 itu, yang terkait ada standar masukan. Jadi ini ada standar masukan, ada standar proses, kemudian ada standar luaran. Nah, di peraturan Bank PT ini ada menambahkan ini ya, standar mutu akreditasi ini dampak deh.
Jadi memang kan idenya itu adalah outcome accreditation. Jadi memang berakreditasi yang berbasis pada dampak. Jadi inilah salah satu yang disesuaikan oleh peraturan Ban PT, sebagai turunan dari Peraturan Menteri Pendidikan 53 2023 itu. Jadi memang ada ruang untuk melakukan penyesuaian, ya, tidak mengurangi, ya. Tetapi ide dasarnya tetap sama, dan di Permen tersebut 53 2003 yang diturunkan juga di peraturan Ban PT ini juga nanti ini juga bisa jadi akan bertambah, ya, meskipun mungkin akan kecil kemungkinan pada saat masuk di lembaga akreditasi mandiri. Jadi setelah ini akan diturunkan menjadi instrumen, dan di setiap LAM juga disebutkan dalam peraturan Ban PT ini bisa menyesuaikan, ya, sesuai dengan ciri khas dari program studinya, ya. Misalkan LAM di bidang kesehatan, ya, dia bisa menambahkan indikator-indikator meskipun cakupannya itu tetap pada dimasukkan proses luaran dan dampak ini. Jadi inilah yang menjadi sasaran mutu akreditasi, dan pada akhirnya ini keempat ini akan turun menjadi instrumen, ya. Jadi ini akan menjadi instrumen untuk Ban PT akan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi, sementara di LAM akan mengembangkan akreditasi program studi, ya. Jadi gambaran atau proyeksi kita terkait dengan Permen 53 2003, kemudian Ban PT sudah mengeluarkan peraturan Ban PT menyebutkan istilah KRAM ini. Jadi KRAM ini, ya, culture, relevance, accountability, and mission, itu tersebut di peraturan Ban PT. Nah, dari KRAM ini kita akan mendiskusikan lagi, kita akan membahas lagi bagaimana KRAM ini di masing-masing masukan. Jadi culture, bagaimana masukan, bagaimana proses, bagaimana luaran, bagaimana dampak. Tagihannya ini akan turun menjadi ke indikator ini, ya, dan ini yang akan dimasukkan dalam instrumen. Jadi bagaimana relevansi pada setiap masukan, pada proses, pada standar luaran, pada standar dampak, nah, itu ada indikator-indikatornya. Begitu pula dengan accountability, bagaimana standar masukannya, bagaimana diproses, bagaimana luaran, bagaimana dampak. Begitu pula dengan mission. Di mission ini juga masuk ada masukan, ada proses, ada luaran, ada dampak. Nah, insya Allah kita akan bahas ini bagaimana di setiap KRAM ini memotret, ya, setiap standar, 4 standar ini yang muncul di peraturan Ban PT ini. Kita akan bahas itu di video selanjutnya, ya. Untuk sementara kita cukupkan, insya Allah kita akan berjumpa di video selanjutnya tentang KRAM, ya, culture, relevance, accountability, dan mission pada masing-masing standar masukan, standar proses, standar luaran, dan standar dampak. Dan itu akan diproyeksi menjadi instrumen yang di dalamnya ada indikator-indikator ini. Terima kasih banyak, kita akan berjumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.